Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come? Hai, nama saya Yudi. Saya seorang guru musik, hobi saya main musik. Nah, menurut saya, musik itu membuat saya senang, membuat saya happy, dan juga musik bisa untuk mengungkapkan perasaan. Nah, selain itu, musik juga bisa sebagai sarana untuk menghasilkan cuan. When the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently. Setiap sekolah musik itu pasti punya visi misi, nggak hanya untuk entertain saja. Menurut saya, guru itu nggak bisa digantikan. Tiap tahun saya 2-3 kali ngadakan ini kayak home concert. Selamat malam pemirsa, kembali lagi di Q-Case, tentunya dari Adiansa siap menemani Anda. Dari beberapa episode, kali ini menemukan episode yang mungkin saya idam-idamkan karena dari dulu saya juga bercita-cita menjadi seorang penyanyi seperti Lyodra, Mahalini, Ziwa Mahnolia, terus juga Tiar Andini. Mungkin itu adalah idola kekinian Nurini. Tapi apa daya ya, bukan cita-cita yang tidak sampai, tapi memang suara yang tidak mapan ya. Jadi cita-cita itu cukuplah menjadi pengenang untuk terus bersuara tapi di dalam hati dan mungkin di kamar mandi, alias menjadi penyanyi kamar mandi. Dan malam hari ini beliau adalah salah seorang guru, tenaga pendidik, dan juga pendidikannya bukan hanya di sekolah saja, tapi ada pendidikan khusus yang ditekuni saat ini atau mungkin beberapa tahun yang lalu sudah dimulai ya, yaitu pendidikan karakter udah biasa, pendidikan apa lagi ya, pendidikan jasmani apalagi. Kalau yang satu ini adalah pendidikan yang kekinian, yaitu olah vokal. Pasti kenal dong dengan salah satu idola pemirsa mungkin, atau termasuk guru lesnya anak-anak Anda atau saudara Anda. Saya perkenalkan, ini dia Pak Yudi. Halo. Halo. Saya bilangnya Pak Yudi, Mas Yudi apa? Panggil Mas aja. Oh, Mas ya, biar iya, terlihat santai muda ya. Kita kan brother. Seangkatan. Mas Yudi apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan malam hari ini tentunya bersama Q-Case kita akan mencari tahu bagaimana sisinya Mas Yudi itu selain menjadi tenaga pengajar di salah satu sekolah ya, sekolah negeri di Sumeneb, dan juga aktivitasnya yaitu menerima private. Privat ya, les. Oh, nggak bisa reguler. Untuk saat ini belum ada program untuk reguler. Wih, Privat aja. Iya. mainnya private. Kalau private biasanya pricely. Nah, Mas Yudi sendiri kan memang backgroundnya tenaga ini ya, tenaga pengajar ya, pendidikan. Iya, betul, apa? ya. Pendidikan apa? Saya pendidikan seni musik dulu di UNESA, namanya Sendra Tasik, tapi prodi saya prodi musik. Sendra Tasik itu seni tari, drama musik, tapi dibagi lagi prodinya. Nah, saya termasuk prodi di musik gitu. Semenjak masih muda suka musik, apa memang udah gabung-gabung dengan band? Biasanya kalau zaman 90-an kan? Iya, 90-an, iya. Biasanya aktif di band-band gitu. Iya, suka sih dari SMP saya suka. SMP kelas 2 saya suka seni musik, tapi yang berbau akademis lah sedikit. Tidak hanya fokus sama misalkan entertainnya bandnya misalkan seperti itu ya. Dia suka yang ada ilmunya seperti itu. Oke. Iya, makanya itu berkecimpung atau ngambil prodi itu betul. Di musik yang bukan hanya jadi penyanyinya atau pemain ininya ya, pemain alatnya ya, tapi juga bisa menjadi guru. Iya. Jadi dari SMA saya sudah punya keinginan gimana sih cara membangun atau membuka lembaga seperti ini. Di sini kan belum ada waktu itu. Saya cari tempat les, tidak ada. Jadi akhirnya saya dari SMA punya keinginan, punya cita-cita nanti kalau sudah lulus mau buka semacam kayak
privat musik seperti itu. Tapi yang akademis, tapi yang berbau akademisi seperti itu, Mbak. Oh, jadi udah bertekad ya dari SMA Iya, sudah betul. menemukan passion yang tepat gitu untuk meneruskan nanti di perkuliahan. Iya, betul ya. Betul sekali. Nah, setelah di perkuliahan mungkin ada pengalaman-pengalaman yang menarik sehingga membulatkan tekadnya Mas Yudi itu untuk membuka les atau sekolah musik. Iya, ada. Jadi dari kuliah saya sudah mengajar di kayak privat di Surabaya ya. Di Surabaya kan banyak sekolah-sekolah musik. Jadi saya pernah ngajar di satu lembaga juga di Surabaya. Jadi akhirnya saya kan paham sistemnya seperti apa sih les musik itu. Oh ternyata banyak yang sistem privat seperti itu. Tujuannya ya agar cepat bisa, daripada reguler kan banyak kita menangani berapa murid seperti itu. Jadi kalau privat targetnya lebih bisa dicapai oleh siswa. Oke. Tapi kalau ke Mas Yudinya sendiri selama kuliah gimana? Pernah mengalami kesulitan atau karena memang dari awal kan udah suka nih, udah jatuh cinta sama musik? Pasti, Mbak. Karena gini di musik itu juga pendidikan musik itu ada grade-nya. Jadi ada grade-nya, ada yang pertama itu ada basic, ya basic untuk dasar. Yang kedua intermediate, kita harus lewati itu. Nah, yang ketiga itu ada advance. Itu. Jadi untuk pemula kita pasti kasih yang namanya basic dulu. Basicnya harus kuat dulu, dasarnya harus kuat. Kalau dasarnya tidak kuat, tidak bisa naik seperti itu. Jadi saya menerapkan seperti itu, termasuk khusus piano, gitar, keyboard, biola, bahkan vokal seperti itu. Jadi mulai dari basic, tidak langsung ini belajar lagu ini nggak bisa gitu. Iya. Tapi kenapa sih dari sekian banyaknya mungkin cara cepat gitu untuk menjadi terkenal, kenapa harus pilih sekolah musik yang akademis gitu? Sekarang kan jadi penyanyi kalau udah punya vokal yang bagus gitu, apalagi bisa main gitar ya kan, main piano, itu kan nilai plus sendiri. Karena setiap sekolah musik itu pasti punya visi misi, nggak hanya untuk entertain saja. Apa sih tujuan belajar musik? Nah, kalau di kota-kota besar itu tujuannya untuk akademiknya, untuk pelajarannya, untuk percaya dirinya, seperti itu. Jadi visi misi di sini juga ada sebenarnya visi misinya. Apa sih tujuannya belajar musik itu? Yang pertama bisa jadi apa? Dapat apa? Yang pertama mungkin dapat ilmunya ya, punya ilmu. Bisa jadi guru musik juga bisa. Jadi entertain juga bisa. Yang ketiga jadi arranger juga bisa, kan bisa saja. Iya. Jadi komposisi musik juga bisa. Jadi ada 4 visi misi. Jadi nggak hanya belajar musik itu secara umum, tidak hanya untuk jadi artis, ya kan, susah jadi artis juga susah sebenarnya, ya kan, mungkin 1001. Jadi ada hal lain yang harus kita pikirkan. Jadi dia siswa-siswa yang rata-rata kursus di sini itu tujuannya jelas mau kemana. Oh, mau sekolah musik, mau kuliah musik, mau jadi guru musik seperti itu. Oh, mau jadi arranger juga bisa seperti itu, Mbak. Nah, kalau perjalanannya Mas Yudi nih dari kuliah kan udah lulus, ngajar di Surabaya. Iya. Sempat ada kayak culture shock kalau pas tiba di Sumeneb, oh ternyata beda ya pandangan bermusiknya orang kota besar dengan di sini. Terus marketnya ini enggak sih kayak susah? Ya, jelas ada sedikit kaget. Ya kan, cara pandang enggak sama. Jadi tujuannya juga mereka melihatnya kalau di sini beda sekali. Jadi kalau saya melihat ya, tapi ya tujuannya belajar musik sebagian besar untuk entertain saja. Masa dari sekian banyak orang bisa nggak ya jadi artis semua, kan nggak bisa itu orang. Iya seperti itu. Tapi ada beberapa juga yang tujuannya agar dia punya kegiatan lain. Apa sih yang tidak ada di sekolah itu, mereka mengeleskan di sini, belajar musik di sini. Kan kadang di sekolah itu nggak ada. Untuk ekstrakurikuler juga musik itu nggak ada, kayak piano itu nggak ada. Jadi mereka menyekolahkan di sini, Mbak, seperti itu. Ini relate nggak dengan kegiatan Mas Yudi sebagai tenaga pendidik di Sumeneb? Negeri lagi ya. Biasanya kalau swasta kan ada lain lagi. Ekskul musik udah beda gitu. Di negeri ya ada juga pembelajaran seperti ini ada.
Jadi seni budaya itu mencakup 4 mapel sebenarnya. Ada seni drama, tari, musik, dan rupa. Jadi di SMA itu ada yang beberapa SMA yang sudah difokuskan, oh belajar musik, oh belajar tari, seperti itu. Jadi di sekolah pun saya mengajar seperti ini. Sama sebenarnya, cuma mungkin tingkatannya ya untuk SMA ya juga pasti beda. Itu ada kurikulum tersendiri, ada modul tersendiri gitu. Ada ini nggak? Ada tantangannya nggak? Ya jelas lah, ada pasti, karena setiap anak itu berbeda. Dari modul pembelajarannya dulu deh, kan biasanya setiap era pemerintahan beda-beda nih. Kalau di sekolah itu lebih umum, ya. Jadi modul untuk kurikulumnya lebih umum, lebih apa ya? Kalau SMA kan sudah grade-nya beda pasti, lebih tinggi. Kadang di SMA itu anak itu belum punya basic, tapi kok sudah grade-nya kok di sini. Apa gimana solusinya? Yang jelas saya menurunkan grade itu agar bisa tercapai tujuannya. Jadi kalau belum punya basic, tiba-tiba di sini apa ya bisa? Ya jelas tidak bisa, akan kesulitan gitu, Mbak. Itu yang mungkin membedakan ya, Iya, cara betul. pandang bermusik Iya. seseorang ya. Tapi di SMA itu teori musik juga ada. Jadi saya kasih beberapa teori musik, nggak musik nggak harus selalu praktek. Bahkan di sini kita ada ujian, ada 5 hal yang diuji, termasuk main musiknya, main lagunya. Yang kedua termasuk mendengar, kita latih namanya solfege, kepekaan nada. Terus yang ketiga membaca notasi balok. Terus yang keempat pengetahuan musiknya, teori-teorinya. Terus yang kelima itu wawasan musik. Seperti itu, Mbak. Gitu. Jadi mengenal musik itu banyak. Iya, betul sekali. Bukan hanya menjadi seorang penyanyi Betul, atau musisi. Jadi peka gitu. Iya, jadi peka. Tapi Pak Yudi dulu pernah punya cita-cita jadi arranger, jadi produser sekelas Ahmad Dhani gitu. Kan udah sekolahnya bagus nih di kota besar. Kenapa harus balik lagi ke kampung halaman? Kalau untuk jadi arranger yang nggak ke sana begitu. Karena kembali ke permasalahan saya dulu, saya pengen cari sekolah musik, les musik yang ada akademisnya, di sini nggak ada gitu. Akhirnya saya buka di sini. Seperti itu masalahnya. Udah berpikir ya sejauh itu. Udah berpikir sejauh itu kalau di sebenarnya nggak ada nih peluangnya. Mungkin betul. Salah satunya yang akan menjadi peluang besar adalah Pak Yudi nih. Pak Yudi, iya nanti kalau ada siswanya yang komen itu Pak Yudi itu guru saya gitu, biasanya gitu. Ya udah, nanti kalau mungkin kalian nonton tayangan ini ya, kalau merasa memang Mas Yudi atau Pak Yudi ini adalah guru les kalian, atau mungkin pernah menjadi guru dan kamu sudah keluar dari Sumeneb, sudah berhasil dengan industri musiknya, nah silahkan komen-komen di bawah ini ya, di channel YouTube kita. Jangan kemana-mana, Qcast akan kembali setelah yang satu ini. Balik lagi bersama Pak Yudi di Qcast. Kalau tadi perjalanan dari awal sampai bermusik saat ini, ya kan? Kalau sekarang kayaknya udah struggle dengan, bukan struggle sih, tapi lebih ke comfort ya dengan posisi saat ini. Apalagi sudah membuka les secara private, seperti yang Nuri katakan tadi, yang private pasti lebih pricey, ya kan? Untuk peluangnya memang sudah tahu ini akan long last, berlangsung lama? Untuk peluang ya? Iya. Saya nggak berpikir ke sana. Ya kenapa ya? Ya bukan nggak terus saya pikirkan. Kenapa? Karena ini kan saya suka, seneng. Jadi kalau seneng ya susah kalau berpikir ke arah kayak peluang. Tapi ada beberapa juga pemikiran saya lebih ke ini, lebih ke visi misi gitu. Ini tujuan agar mereka tahu, oh seperti ini loh, musik itu seperti ini. Jadi tidak hanya saya berpikir pada peluang saja. Kalau di sini kan beda, seperti yang saya bilang tadi, cara berpikirnya, cara pandangnya, untuk apa sih belajar musik itu? Saya lebih ke visi misinya. Jadi agar mereka tahu, agar masyarakat tahu, oh ternyata musik itu juga pendidikan, seperti itu.
Mm-mm. Jadi musik juga pendidikan ya, itu harus digarisbawahi dan itu yang akan selalu Mas Yudi berikan kepada anak didiknya. Tapi kan ini juga ini beli ya Betul. kan, studio ini kan Betul. pakai cuan juga. Betul. Iya. Iya, arah saya, fokus saya, ya seperti saya bilang tadi, ya untuk peluang ya mungkin saya juga seneng lah bekerja di bidang seperti ini, kan juga hobi saya. Untuk peluang saya sudah berjalan lama sih sebenarnya sih untuk kursus ini dari 2016 sampai 2016. sekarang masih jalan. Siswanya masih ada ya, ada siswa yang dari TK sampai sekarang belum berhenti. Oh, udah 8 tahunan ya? Iya. 8 tahunan. 8 tahunan. Wah, menuju 10 tahun nih ya. Iya. Biasanya kalau setiap anak itu beda pembelajaran, beda modul, atau dia pengen les piano aja tanpa vokal atau les vokal aja gitu. Untuk di sini ya, difokuskan satu anak cukup memilih satu. Kalau misalkan milih dua, saya tidak mau. Ya, kenapa? Karena juga saya kesusahan gitu. Mana yang akan dijadikan target seperti itu. Jadi ada memang beberapa permintaan, Pak, saya mau leskan anak saya 3 vokal, jangan. Saya bilang nggak gitu. Kenapa kok jangan? Karena biar saya juga nggak susah gitu. Tantangannya juga lebih enak, lebih fokus, dia juga fokus gitu. Oh, lebih kayak tahu ya, mengasah kemampuan anak itu di mana gitu. Betul. Ya, pesannya itu di mana anak itu. Kalau dia kuat di vokalnya ya saya arahkan ke sana itu. Tapi biasanya setiap anak itu berapa sih range-nya? Usianya maksudnya? Bukan range untuk les di Pak Yudi. Oh, range-nya ya, jarak, maksudnya Range harganya. Ratusan ribu gitu. Nggak usah sebut nominal pasti. Nggak disebut nggak apa. Saya jarang ya promo ya sebenarnya, promo untuk misalkan. Oh iya, jarang sekali ya. Nggak pernah malah. Tapi tahu-tahu banyak aja. Saya hampir tidak pernah ngasih price itu di mana, di IG atau di media sosial. Makanya saya tadi kaget ketika ditanya itu. Jarang, tapi kalau secara privat saya mau ngasih tahu gitu, ini harga sekian. Ya, karena gini ya Pak, karena menurut saya kan musik itu kebutuhannya itu bukan sekunder tapi tersier. Jadi mereka yang les musik itu apa ya istilahnya ya, hanya mereka yang ingin gitu loh, ya, ingin belajar, punya effort yang kuat di bidang itu, lebih ke kemauan seperti itu. Jadi kan saya jarang sekali promo, apalagi ngasih price ini loh, harga sekian, malah tidak pernah gitu. Iya, soalnya kan berarti juga sering lihat ya, kalau untuk paket 1 bulan vokal plus keyboard misalnya, vokal atau apa, itu sudah ada harga-harganya gitu. Tapi lain lagi nanti kalau apa yang diinginkan. Tapi kalau tanya saya kasih tahu. Tapi kalau di publish saya nggak pernah kasih tahu. Rasa sungkan ya. Iya gitu. Tapi dari ini ya kan, dari bermusik ini apa yang sudah dihasilkan secara entrepreneurnya gitu? Yang saya hasilkan ya, tiap tahun saya 2-3 kali ngadakan ini kayak home konser. Jadi home konser itu penting juga untuk kebutuhan siswa, melatih siswa berani tampil gitu. Jadi itu menurut saya hal yang sangat produktif sekali. Karena sejauh mana sih mereka belajar, jadi menjadi tolak ukur seperti itu. Kemarin 2024 terakhir Desember saya ngadakan. Sekarang udah berapa anak didiknya yang les secara private? Sekitar berapa ya? 25 siswa. 25 siswa dari usia termuda? Usia termuda SD kelas 2, kelas 1. Sampai yang terbesar ya untuk SMP mungkin ya, SMP. Oh, yang dewasa nggak ada? Yang dewasa SMA satu siswa. Jadi target saya emang di dasar, di basic. Iya, jadi promo saya sebenarnya ada sih, promo itu cuma di medsos saja saya mainkan itu di platform kayak IG, terus TikTok aja, 2 itu aja.
Jadi jarang saya promo untuk hal yang misalkan ke sekolah-sekolah itu Menawarkan gitu enggak ya. pernah, Enggak. ya enggak pernah. Wah, Iya, mahal sekali Pak Yudi. enggak sih, Enggak. enggak juga sih. enggak. Karena memang visi misinya ya. Tapi Iya, sederet prestasi sudah pernah dicapai, terus ada sertifikat untuk hak cipta, iya, iya. Mars ya, pembuatan Mars sekolah. Nah, itu kan juga masuk dari income. Iya, betul. Jadi untuk saya sebenarnya punya branding lain kayak entertain. Saya juga main sih di acara-acara kayak wedding, kayak acara-acara tertentu kayak ulta. Saya juga terima job itu sebenarnya di luar ini, di luar Di luar les iya, ya. kayak buat lagu, kayak recording. Jadi saya apa ya istilahnya ya? Bercabang lah. Mm. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa cabangin lagi untuk ke hal-hal yang bisa menghasilkan seperti itu. Iya. Iya, karena kan menciptakan lagu, wah luar Wah, biasa iya, kan, luar lumayan biasa. kan, langsung auto berubah jadi dolar. Iya, tapi di dunia digital ini ada tantangan tersendiri nggak sih, Mas Yudi? Secara semua orang bisa belajar melalui les vokalnya itu di YouTube, Betul. ya kan? Terus di aplikasi-aplikasi, semuanya sudah tersedia di era digital seperti ini. Sempat merasa kayak, aduh ini aku pesaingnya ternyata bukan orang nih, bisa aja robot atau aplikasi pesaingnya. Iya, betul. Jadi gini, jawabannya sebenarnya saya merasa sedikit terbantu sebenarnya dengan hal itu. Karena menurut saya guru itu nggak bisa digantikan. Jadi kalau kita ngajar musik, itu musik yang dihasilkan apanya, rasanya kan. Kalau kita cuma belajar lewat platform kayak di YouTube, itu sentuhannya sepertinya kurang seperti Kurang itu. chemistry Iya, ya. betul. Oke. Ya, memang banyak sih, memang banyak sekarang banyak sekali kita bisa belajar di mana saja. Tapi itu apa ya, instan sekali, cepat. Mereka kan juga buat konten, mereka juga punya tujuan. Tidak mungkin dia buat konten sedetail seperti kita sekolah seperti ini. Misalkan untuk pembelajaran TK ya, TK itu ada namanya fundamental. Di bawah basic itu masih ada tingkat fundamental untuk pembelajarannya. Kan nggak mungkin di YouTube itu sedetail itu. Mereka hanya menargetkan sesuatu yang mungkin orang itu tertarik untuk Iya, belajar. membuat orang penasaran Iya, untuk seperti nonton itu. terus. Tapi sekarang kan sudah eranya digital, nggak mau ke hal yang seperti itu juga, nge-publish di media sosial. Punya sirjana, ada beberapa siswa kadang ya kayak COVID kemarin saya ngajar pakai Zoom. Ya pernah saya ngajar pakai Zoom seperti itu. Jadi ingin sebenarnya mengarah ke sana, tapi gimana ya? Ngajar online itu beda sekali dengan ngajar kayak ketemu. Nggak ada Itu- gregetnya. Iya betul sekali. Apalagi praktek ya, kalau praktek itu harus kita contohkan langsung. Gitu. Sering saya ngajar di Zoom, kalau saya ada siswa yang berhalangan kita ganti pakai Zoom. Gitu. Tapi ya beda. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk selalu berdampingan dengan digital ya. Walaupun memang secara chemistry lebih suka ketemu, bertatap Iya. muka, tapi Nggak jika harus. ada hal-hal yang memang urgent bisa Bisa digital. membantulah. Bahkan pembelajaran pun saya kadang pakai media sosial juga untuk beberapa lagu yang mungkin grade-nya agak tinggi siswa ya. Saya pakai, ada aplikasi juga ada, terbantu sebenarnya sih, terbantu dengan media itu gitu. Jadi saya mengajar juga tidak harus fokus sama buku yang ada di sini, tapi kan kembali yang tadi saya katakan, setiap anak itu berbeda, tidak sama kemampuannya. Jadi saya juga memperlakukan mereka tidak sama, tidak boleh sama gitu. Iya betul. Modul itu adalah pembantu ya. Iya. Guru itu mendampingi. Betul. Nah, itu dia pemirsa. Kalau mungkin kalian juga apa ya, kayak jiwa-jiwa musisinya udah terbentuk. Mungkin ini dulu, ditata dulu mau jadi musisi secara entrepreneur boleh, atau entertainment ya, atau yang edukasi seperti Mas Yudi, itu silahkan. Semuanya tergantung atau balik lagi pada personnya. Pilihannya.
pilihannya masing-masing. Satu hal yang membuat Mas Yudi masih menekuni hal ini sampai saat ini tuh apa? Ya karena kan saya basicnya bang guru, jadi jasa saya pendidikan. Ya jadi kalau saya keluar dari sini maka ilmu saya juga hilang, tidak terasa. Jadi secara nggak langsung ngajar saya bisa mengingat-ingat materi. Karena kalau saya tinggalkan materinya kan sedikit lupa seperti itu. Iya betul. Nah, di kita itu kan QCase-nya hobi yang menghasilkan cuan nih. Iya betul ya. Seberapa sih penghasilannya selama sebulan? Kalau tadi les private nggak bisa dibocorin, tapi kita kalkulasikan aja. Kalau 1 bulan biasanya berapa sih? 1 digit kah? 2 digit? 3 digit? 1 bulan ya. Ya, nggak usah disebutkan ya. Iya, 1 digit, 2 digit gitu. Ya mungkin kalau sama branding di luar ya, mungkin 2 digit mungkin. 2 digit. Ya. Berarti bisa melebihi gaji guru. Plus 1 jangan ada jangannya ya. Enggak Wah, lah. Itu dia. Kalau kalian memang udah dari awal emang menetapkan sesuatu atau pilihan kamu udah itu passionnya, jadi jangan sampai ditinggalkan, dilanjutkan ya. Iya betul. Dilanjutkan aja. Barangkali nanti menjadi hobi yang benar-benar menghasilkan cuan, bukan hanya secara cuan tapi juga sesuai dengan visi misi yang kamu inginkan. Oke, itu dia sekian QCase kali ini bersama Mas Yudi, seorang musisi yang pasti bukan musiman atau musibah ya, beda. Terus beliau juga sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah negeri ya, sampai saat ini masih aktif. Dan tentunya menurut Pak Yudi, musik adalah bahasa universal yang bisa mewakilkan all around condition dan juga emosionalnya. Benar nggak sih? Betul sekali. Iya, dan musik tidak hanya sekedar hobi dan passion semata, tapi musik juga bisa menjadi peluang bisnis yang menghasilkan cuan. Betul. Ada yang tertarik? Ada dong, apalagi sudah mengungkapkan 2 digit ya penghasilannya setiap bulan. Tapi itu butuh usaha, bukan ajeb-ajeb semalam bisa langsung menghasilkan cuan. Terima kasih sudah bersama kami di QCase minggu ini. Sampai jumpa lagi. Bye.